Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun masih badan meriang nih, masih tetap semangat masuk. Ini demi tugas dan kewajiban Betul, ya Bu. betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat, itu motivasi utama itu. Iya, betul sekali. Untuk tujuannya nanti di akhir Bu, dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Bu Ani dapatkan? Saya ingin membantu menyelesaikan dari permasalahan murid saya ini, membantu guru kelas yang punya murid yang akan mengikuti ANBK ini. Kemudian saya ingin berbagi praktek baik dengan rekan sejawat terhadap masalah yang saya hadapi ini. Ya. Jadi nanti kita mencari solusi bersama ya Bu. Iya. Gimana Bu Eni? Ada yang ingin dibicarakan? Oh iya, Bu Dia, begini ya. Saya itu ada sesuatu unek-unek di hati saya. Ada permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya ini. Ceritanya begini. Pas hari Senin itu kan ada simulasi ANBK. Kebetulan ada satu murid yang tidak masuk, tidak mengikuti ANBK. Padahal ANBK itu kan penting buat rapot mutu pendidikan sekolah. Setelah saya tanyakan kepada guru kelasnya, kenapa kok anak ini tidak masuk, ternyata alasannya tidak masuk akal gitu loh dia itu tidak punya uang saku. Saya kok heran nih, kok ada seperti itu. Akhirnya saya berkomunikasi dengan guru kelasnya. Saya manggil guru kelasnya, tolong dipanggil orang tuanya. Saya ingin bicara langsung, mencari latar belakang mengapa kok ini sering katanya tidak masuk. Akhirnya dalam hitungan sekitar 1 jam lah, karena memang rumah murid saya ini dekat dari sini, ibunya datang ke saya. Saya tanyakan mengapa aku ternyata tidak masuk. Dia bercerita sambil kondisi nangis. Akhirnya saya kan tidak bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Jadi di sini permasalahannya ada pada siswa tidak masuk karena tidak punya uang saku. Betul. Berarti ini kesulitan ekonomi ya Bu, orang tuanya. Memang kalau ekonomi ini kita tidak bisa, sangat vital, pengaruh. Kemudian untuk solusi selanjutnya Bu, untuk rencana aksi selanjutnya. Karena tadi kan sepertinya si orang tua kan menangis kan Bu, belum bisa terlalu dalam untuk menggali informasinya. Saya akan berkomunikasi dengan guru kelasnya, kemudian saya melakukan home visit, bersilaturahmi sambil kita melihat latar belakang lingkungan di sekitar itu seperti apa, di keluarganya itu seperti apa, itu yang akan saya lakukan. Jadi langkah selanjutnya adalah home visit, memang yang paling sekalian untuk silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang tua. Untuk tingkat keberhasilannya bagaimana Bu? Ini mungkin ya rencana yang sudah saya lakukan ini kemudian berhasil. Permasalahan saya hadapi ini tolak ukurnya anak itu kembali aktif lagi sekolah, punya motivasi yang lebih lagi untuk datang ke sekolah tanpa alasan embel-embel nggak punya uang saku. Ya, jadi untuk dikategorikan keberhasilannya itu berhasil adalah ketika anak-anak itu sudah aktif lagi. Betul. Jadi sudah bagus sih Bu, mengambil solusi dengan langsung bersilaturahmi, langsung menggali informasi dari sumber. Itu narasumber yang asli adalah memang dari orang tuanya. Lalu untuk mengantisipasi gangguan yang muncul suatu saat, mungkin setelah solusi itu berhasil, ada sesuatu hal lagi yang berkaitan dengan si anak ini. Bagaimana Bu? Untuk mengantisipasi itu saya harus punya komitmen. Harus buat komitmen. Oh ya Bu Dia, itu ternyata ibunya itu di posisi sekarang itu tidak bekerja. Dia harus menanggung 4 anak, kemudian dia tinggal sama mertuanya. Mungkin karena kondisi ekonomi ini ya menjadi kendala. Nah, kemudian untuk antisipasi itu ya saya harus punya komitmen karena sekolah punya aturan. Untuk komitmen itu nanti pasti bisa sangat kuat sekali. Betul, ya Bu, karena ada hitam di atas putih, ada bukti.
Lalu untuk pihak yang dilibatkan Bu, selain dengan guru kelas dan orang tua. Saya akan melibatkan, kalau orang tua itu sudah wajib gitu ya. Wajib. Kemudian guru kelas, kemudian paguyuban mungkin akan saya libatkan di situ. Paguyuban, guru kelas. Gitu. Lalu selama ini apakah dari paguyuban atau tetangga, mungkin ada teman-teman sekelasnya yang bertetangga gitu. Ada yang apa ya Bu, ada informasi lain seperti itu Bu? Informasi lain yang saya dapatkan, kalau tidak punya uang saku kadang tetangganya itu memberi. Berarti sudah ada apa ya, bantuan dari pihak lain. Ya, sudah ada bantuan tapi tidak 100%, Iya. tidak setiap hari. Iya betul sekali. Oke, untuk solusi tadi sudah Bu Eni sampaikan. Kemudian jika dari yang Bu Eni sampaikan untuk rencana-rencana aksi selanjutnya itu berhasil, Bu Eni bisa dikatakan itu skalanya berapa Bu? 10. Saya optimis 10. Optimis. Wah, harus Ya, optimis. harus optimis ya Bu. Oke. Lalu untuk ini Bu, dari dukungan guru kelas, apakah hanya ke Bu Eni saja atau mungkin guru kelas sudah dengan wali murid sebelumnya? Kalau saya kan, kalau guru kelas sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, dia memberikan dukungan penuh, motivasi penuh, karena memang latar belakang keluarga ini, ekonomi ini, guru kelas sudah memberikan motivasi. Dan itu sudah ketiga guru kelas ya, kan tadi ada 3 saudara. Selain guru kelasnya juga ada guru mapel, kan ada guru PAI, guru bahasa Inggris di situ. Jadi berkolaborasi. Iya. Ini tadi solusi juga sudah didapatkan gitu. Untuk pihak terkait juga sudah. Dan di sini yang bertanggung jawab Bu Eni, pastinya sebagai kepala sekolah sendiri. Jadi harus benar-benar membuat solusi dan aksi yang sudah bisa dipertanggungjawabkan sebagai kepala sekolah ya Bu. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Eni sampaikan? Ya, itu untuk hanya apa nih, motivasi ini tidak hanya diberikan satu murid saja, tapi keseluruhan. Jadi biar semua murid yang ada dalam kelas itu termotivasi juga. Jadi tidak hanya ini pada satu anak ini, kita semua guru kelas harus memberi motivasi untuk rajin sekolah, karena mereka punya masa depan yang masih sangat panjang. Apalagi sekarang masih SD, memang ini Budia, kita kan sudah dalam guru penggerak kita diajarin bagaimana cara among ya. Guru sebagai among sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita guru harus bisa menuntun ke arah yang lebih baik lah. Itu saya ingin mengimplementasikan itu dengan kemudian adanya seperti tadi yang kasus murid saya itu, saya bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Menggali lebih dalam lagi apa yang murid saya ini hadapi. Iya. Bagus loh Bu, ini solusinya sudah mantap. Kemudian untuk berbagi praktek baik ke rekan sejawat nanti ya, untuk segitiga restitusi juga sudah dilaksanakan kan Bu kemarin waktu diseminasi berbagi praktek baik. Semoga dengan adanya upaya yang Bu Eni lakukan tadi dapat meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu. Tentunya ini juga praktek baik juga untuk saya, untuk pengambilan solusi yang Bu Eni lakukan tadi. Nah, ada lagi mungkin Bu yang mau disampaikan? Sudah mungkin itu Mbak Budia yang saya ceritakan ini, akhirnya saya tuh bisa lega. Terima kasih banyak Budia sudah meluangkan waktu mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Bu. Kalau sudah Bu Eni sudah selesai untuk menyampaikan, saya bisa menarik garis besarnya, yaitu untuk tetap berkolaborasi, menyelesaikan hal ini tidak bisa hanya dari pihak sekolah. Berkomunikasi juga penting. Komunikasi, komitmen juga ya Bu. Komitmen. Baik Bu, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, semoga nanti
muridnya tidak bolos-bolos lagi ya Bu. Betul. Itu yang saya harapkan. Iya, dan juga untuk yang lain juga nanti tidak hanya dengan yang ketiga anak ini. Nggih. Selamat bersemangat dan beraksi. Ya. Semoga lancar ya Bu, Amin. sehat-sehat Terima selalu. kasih doanya. Nggih. Sama-sama. Nggih. Cukup sekian ya Bu. Iya. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.